Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan sejumlah fakta menarik terkait proyek pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS, yang berakhir dengan kasus korupsi dan melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate. Menurut Mahfud, proyek ini telah mengalokasikan anggaran sebesar 28 triliun rupiah, dengan 10 triliun rupiah diantaranya telah dicairkan sejak tahun 2020. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 2 triliun rupiah yang benar-benar terpakai, sementara sisanya, yaitu 8 triliun rupiah, menghilang tanpa jejak. Mahfud menyebut bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Baik dalam hal jumlah maupun kualitas tower BTS yang akan dibangun, tidak ada yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Proyek ini sebenarnya telah berjalan sejak tahun 2016 dan berjalan dengan baik hingga tahun 2019. Namun, masalah muncul pada tahun 2020 ketika pelaksana proyek meminta pencairan dana lebih awal. Mereka meminta 10 triliun rupiah agar dicairkan lebih cepat. Namun, setelah dilakukan laporan pertanggungjawaban, ternyata tidak ada satupun tower BTS yang berhasil dibangun. Para pelaksana proyek berkilah bahwa pekerjaan mereka terkendala oleh pandemi COVID-19. Mereka juga meminta perpanjangan waktu hingga Maret 2022 untuk pembangunan tower BTS, meskipun hal ini melanggar aturan. Namun, hingga Maret 2022, hanya terdapat 1.100 tower yang terrealisasi dari target 4.200 tower. Berdasarkan pemeriksaan satelit, ditemukan bahwa hanya 958 tower yang benar-benar berdiri. Pemeriksaan terhadap 958 menara BTS tersebut dilakukan dengan memeriksa 8 menara sebagai sampel. Hasilnya, tidak ada satupun menara yang berfungsi dengan baik. Jika menganggap bahwa semua 958 menara BTS berfungsi, nilai proyek yang telah dikerjakan hanya sebesar 2,1 triliun rupiah. Dengan demikian, dari anggaran sebesar 10 triliun rupiah yang telah dicairkan, masih ada 8 triliun rupiah yang harus dipertanggungjawabkan, dan sampai saat ini belum diketahui kemana uang tersebut mengalir. Mahfud menegaskan bahwa kasus korupsi pembangunan tower BTS ini merupakan urusan penegakan hukum yang murni, tanpa ada kaitannya dengan politik. Penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka juga tidak berkaitan dengan pemilu maupun pilpres. Mahfud menekankan bahwa Kejaksaan Agung akan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Sebagai pelaksana tugas Menkominfo, Mahfud juga telah menghubungi Kejaksaan Agung dan memberikan izin untuk memeriksa lebih lanjut terkait siapa dan apa yang terkait dengan kasus ini di lingkungan Kemenkominfo. Meskipun demikian, pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan menara BTS ini demi kepentingan rakyat.